Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Tamim, NIM 22102020037. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Saya dari kelas BKIB. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang rangkuman dari mata kuliah teori BKI, yaitu tentang teori person-centered. Nah, untuk itu, mari kita simak video dari penjelasan satu ini. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah. Singkatnya, sejarah teori person-centered ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Carl Rogers pada tahun 1951 dengan istilah client-centered therapy, di mana ia menekankan peran sikap kepribadian daripada perilaku dalam konteks terapi, dan pada akhirnya teori ini semakin dikembangkan pada tahun 1970 dengan sebutan person-centered therapy tersebut. Nah, maka dari itu, pengertian dari teori person-centered ini merupakan terapi yang berfokus pribadi yang didasarkan pada kepercayaan fundamental bahwa manusia itu pada dasarnya terpercaya, sosial, dan kreatif. Untuk selanjutnya, di dalam teori ini, pandangan tentang manusia itu bahwa manusia itu adalah makhluk yang positif, rasional, dan realistis, juga selalu bergerak ke arah perbaikan diri. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada konsep dasar dari teori person-centered ini. Yang pertama ada organisme, yaitu tempat semua pengalaman atau segala sesuatu. Yang kedua ada phenomenal field atau fenomena lapangan, yaitu keseluruhan pengalaman. Dan yang ketiga ada accept, yaitu keterkaitan antara organisme dan phenomenal field itu sendiri. Sehingga dari sistematika ketiga konsep dasar itu akan bisa merubah kepribadian yang optimal di antaranya seperti sifat terbuka, dipensif, dan menggunakan humor. Tentunya masih banyak juga yang lainnya. Baik, di sini juga terdapat tujuan konseling dalam teori person-centered ini. Di antaranya, mengubah perilaku yang salah dalam penyesuaian. Selanjutnya ada belajar untuk membuat keputusan, dan yang terakhir itu ada mencegah timbulnya masalah. Nah, masalah di sini itu jangan sampai mengalami masalah di kemudian hari, jangan sampai mengalami masalah yang dialami bertambah berat, dan jangan sampai masalah yang dihadapi berakibat gangguan yang menetap. Oke, maka dari itu, kita perlu tahu peran dan fungsi dalam teori person-centered ini. Seperti yang pertama, tidak memimpin. Yang kedua, konselor merepresikan perasaan-perasaan konseli. Yang ketiga, konselor menerima konseli sepenuhnya. Dan yang keempat, ada konselor memberi kebebasan pada konseli. Nah, adapun teknik-teknik konseling dalam teori person-centered ini seperti yang pertama ada acceptance, yang kedua ada congruence, yang ketiga ada understanding, dan yang keempat ada non-judgmental. Oke, baik semuanya, beranjak ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada kelebihan dan kelemahan dari teori person-centered ini. Sesungguhnya kelebihan dan kelemahan dari teori person-centered ini itu sangat banyak, tapi saya akan menguraikan satu saja. Adapun kelebihannya diantaranya pemusatan itu pada konseli itu sendiri, dan kelemahannya itu ada konseli diminta memaksimalkan diri yang dimana dirasa terlalu luas, umum, dan longgar. Oh iya, jangan lupa, di dalam teori person-centered ini ada poin penting yang harus kalian ketahui seperti ideal self. Apa sih itu ideal self? Ideal self adalah kondisi di mana seseorang ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkannya. Dan yang kedua ada real self, yaitu kondisi seseorang pada realitanya saat ini. Itulah poin penting dari teori person-centered ini yang wajib dan harus kalian ketahui. Semoga bermanfaat. Sebelum ke penutup, saya akan memberikan contoh kasus dari teori person-centered ini. Misal kasusnya, ada seorang mahasiswa di jurusan kedokteran. Dia itu bermimpi untuk menjadi dokter di masa depan. Tetapi pada kenyataannya itu, dia pesimis karena nilainya itu turun ketika beranjak ke semester 5. Dia ngerasa bahwa dia mengerjakan tugas itu sia-sia, dia belajar itu sia-sia, dan dia juga takut untuk memberikan hasil nilainya kepada orang tuanya. Nah, disitulah dia merasa dirinya itu
menjadi pesimis, yang tadinya optimis jadi pesimis. Seperti itu. Lalu mahasiswa tersebut yang tadinya memiliki sifat terbuka, karena kejadian tersebut ternyata jadi memiliki sifat tertutup karena gangguan mental dan kena psikologis dari siswa tersebut. Maka peran konselor dari kasus tersebut itu seperti menjadi pendengar yang baik dan cermin untuk konseli atau mahasiswa itu sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.